Banyak sekali dari kita yang menyembunyikan luka dengan senyuman. Kamu pikir semua orang bahagia, padahal nyatanya banyak yang tertekan dalam diam. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang yang tampaknya serius saja. Namun, sejatinya, mereka menggapai kenyataan dengan cara yang sangat menyakitkan dan penuh kepura-puraan. Kita sering menganggap hidup ini tidak ada masalah, hingga kita terjebak dalam siklus yang menyesakkan. Mengapa kita memilih untuk menutup diri? Apakah kamu tahu, memendam perasaan hanya akan menambah beban yang lebih berat di dalam diri? Saat kamu berpikir semua serius saja, lihatlah lebih dalam. Mungkin di dalam diri kita ada jeritan yang tak terdengar, harapan yang terpendam, dan luka yang tak kunjung sembuh. Begitu banyak dari kita yang berlaga seakan serius saja, namun sebenarnya di dalam hati ada rasa sepi dan kehilangan yang menggerogoti. Kita tak ingin terlihat lemah, sehingga terpaksa menyimpan semua ini sendirian. Terkadang, kita lebih memilih untuk menyembunyikan rasa sakit ketimbang menunjukkannya kepada dunia. Padahal, apa yang kita sembunyikan ini adalah bagian dari diri yang seharusnya bisa diterima dan dipahami. Maka, mari buka mata dan hati kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu ada yang menginginkan bantuan namun tidak tahu harus mengatakan apa. Banyak orang menjalani hidup dalam rutinitas yang monoton, seolah semuanya serius saja. Namun, di balik penampilan mereka yang ceria, ada kesedihan yang mendalam. Kita tidak jarang menemukan orang-orang yang mengeluh di dalam hati namun memilih untuk tersenyum di luar. Mereka bertahan di tengah kegelisahan yang membara, berusaha menjaga citra positif sambil menekan perasaan yang menyakitkan. Menyembunyikan ketidakpuasan tidak akan membuatnya hilang, justru akan semakin menggerogoti jiwa. Pikirkan seorang mahasiswa yang harus tetap belajar meski di dalam hatinya terpuruk. Tugas menumpuk sementara waktu tak pernah cukup. Dia seringkali tersenyum dan berbagi cerita lucu dengan teman-teman, tetapi di dalam pikirannya, hanya ada bayangan ketidakpastian dan ketakutan akan masa depan. Hal ini melukai rasa percaya dirinya, tetapi ia memilih untuk diam. Beda lagi dengan seorang ibu rumah tangga yang sudah kelelahan setelah seharian mengurus anak dan rumah. Ia berusaha memberikan yang terbaik, tetapi seringkali merasa tidak dihargai. Semua itu ia sembunyikan di balik tawa ketika orang lain datang berkunjung. Dalam pikirannya, ada kerinduan untuk diakui dan merasa berharga. Namun, sayangnya, dia tidak pernah memberi kesempatan pada dirinya untuk merasa lelah karena selalu berusaha tanpa kuat. Di depan, semua terlihat serius saja, tapi di dalam hati mereka, ada pengorbanan dan kesedihan. Banyak orang yang terjebak dalam siklus keputusasaan dan merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Kita semua seringkali merasa sendirian, padahal ada banyak yang merasakan hal serupa. Kondisi ini membuat kita merasa terasing dan tidak terhubung dengan satu sama lain, menciptakan lebih banyak tekanan dalam hati. Tidak jarang orang lebih memilih untuk mengunci perasaannya sendiri, takut ditolak atau tidak dimengerti. Sebagian dari kita bahkan menganggap kesedihan sebagai sesuatu yang memalukan. Kita tidak ingin dianggap lemah, jadi kita terus memendam. Namun, menyimpan segalanya hanya akan memperburuk keadaan. Tak jarang, kita terjebak dalam pikiran negatif yang terus berulang, membuat kita berputar-putar dalam kelamnya. Seharusnya, memandang kenyataan dan berbagi kisah adalah langkah awal untuk merangkak keluar dari kegelapan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mengapa kita tidak mulai membuka mulut dan mendengarkan satu sama lain? Sebuah langkah kecil bisa membuka jalan bagi perbaikan, memberi ruang untuk merasa dan mengungkapkan. Hatimu tidak perlu sendirian. Ada orang-orang di sekitarmu yang siap mendengarkan dan saling berbagi.
Ini adalah kesempatan untuk membawa hidup kembali ke jalurnya. Kita bisa saling menguatkan dan menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan. Menyalakan harapan dalam diri kita bukanlah sekadar omong kosong. Jika kita bisa saling mendukung, kita tidak hanya menghilangkan perasaan terasing tetapi memperkuat ikatan yang membuat kita merasa aman. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama, kita bisa mengubah kisah kita dan menemukan kebahagiaan yang terpendam. Dalam keseharian kita, mungkin ada sosok teman yang terlihat serius saja. Seorang mahasiswa yang menunda tugas hingga detik terakhir, terjebak dalam kepanikan sambil berpura-pura santai. Dia senantiasa menampakkan senyumnya, seolah tidak ada beban. Namun, dalam kepalanya, hanya ada suara yang terus berbisik, tugas ini tidak akan selesai tepat waktu. Ketika ia menemukan teman yang sefrekuensi, baru ia berani melepaskan beban yang telah dipendam. Si teman itu pun merasakan kepingan harapan saat mendengarkan ceritanya dan memberikan dukungan yang sangat berarti. Di sisi yang lain, ada seorang ibu yang tetap melayani suami dan anak-anak dengan sepenuh hati. Ia sering melewatkan waktu untuk dirinya sendiri demi memenuhi kebutuhan keluarga. Saat luar rumah terlihat rapi dan teratur, di dalam dirinya, ada rasa lelah yang tak terkatakan dan menggunung. Ia ingin bersuara, namun takut dianggap egois. Setiap kali merasa tertekan, ia memilih untuk menyibukkan diri agar terlihat kuat di hadapan keluarganya. Sang suami kadang tidak menyadari betapa berat perjuangannya, hingga suatu hari ia tidak bisa menahan emosi dan mencurahkan hatinya. Pasti ada rasa lega ketika akhirnya ia merasa dipahami dan tidak sendirian. Mungkin juga ada seorang pekerja yang dituntut untuk selalu tampil sempurna. Setiap pagi ia berusaha tampil ceria dan siap sedia membantu rekan kerjanya. Namun, saat lampu-lampu kota mulai mati, ia merasa kelelahan yang teramat sangat dan menyakiti diri dengan berlapis tekanan. Hatinya berteriak minta ampun, tetapi bibirnya hanya menahan diam. Rasa bersalah menghinggapi setiap kali ia berpikir untuk mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Dalam perjuangan ini, ia belajar untuk perlahan mendengarkan suara hatinya dan mengakui kebutuhan sendiri. Ada juga seorang dokter yang melayani pasien dengan tenang, meski di dalam hati ada panik yang tidak kunjung reda menghadapi situasi yang terus memburuk. Dalam keadaan genting, dia harus tetap menjaga wajah profesional meski sebenarnya merasa overwhelmed. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan koleganya dan pasien, sehingga harus memendam rasa itu dengan segala cara. Saat malam tiba, ia sering terbangun dengan pikiran penuh kecemasan, dan menggantungkan harapan untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan di rumah sakitnya. Semua contoh ini jelas memperlihatkan realita yang sama. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran kebohongan yang sulit dipecah. Kita semua mengenali sosok-sosok ini dalam hidup kita. Kita mungkin merasakan hal yang sama tanpa sadar. Dalam setiap tawa yang dipaksakan, ada kisah di belakangnya yang seringkali tidak terungkap. Ketika kita berani mencurahkan isi hati dan memahami satu sama lain, kita bisa menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Hidup ini memang kompleks, dan kita seringkali berjuang dengan harapan yang bertarung melawan realita. Namun, tidak ada salahnya untuk mengakui bahwa kita tidak selalu serius saja. Apabila kita bersedia menunjukkan diri kita yang sebenarnya, kita memberikan ruang bagi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Dengan berbagi kisah, kita membangun jembatan baru untuk saling memahami. Kamu tidak sendirian. Itu mungkin kalimat paling sederhana namun juga paling kuat. Saat kita berani berbagi kisah, kita mulai membangun jembatan untuk saling memahami. Kita mulai melihat bahwa kita sama-sama berjuang. Saat mahasiswa itu memutuskan untuk berbicara dengan temannya tentang rasa cemasnya,
ia merasa beban sedikit berkurang. Mungkin, inilah langkah pertama untuk membebaskan diri dari rasa terjebak. Begitu juga dengan ibu rumah tangga yang merasa tidak berharga. Ketika ia mulai menceritakan kesulitan kepada teman dekat, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ternyata, bercerita bisa menjadi terapi, membantunya melepas beban yang selama ini dipendam sendiri. Rasa malu dan ketakutan mulai sirna, dan hatinya perlahan menemukan kekuatan baru. Keberanian untuk mengakui perasaan bukanlah suatu tanda kelemahan, justru bisa menjadi titik awal untuk pertama kalinya merasa bersinar. Sementara itu, dokter yang kerap merasa tertekan pun merasakan dampak positif ketika ia memutuskan untuk berbagi cerita dengan rekan kerjanya. Bagaimanapun, kita semua berjuang dan tidak ada yang lebih kuat dari pengakuan yang tulus. Dia menemukan kesempatan untuk saling mendukung. Dalam momen ini, mereka semua merasa terhubung, tidak ada lagi batasan antara satu sama lain. Perlahan-lahan, mereka mulai membangun ruang aman untuk mencurahkan perasaan. Dalam perjalanan ini, mereka menghilangkan kesepian dan saling emosi. Perubahan memang membutuhkan waktu. Namun, setiap langkah kecil itu bisa mengubah pola pikir yang selama ini salah. Saat kamu mulai menyadari bahwa kesepianmu bukanlah takdir, saat itulah kamu mulai merasakan kebangkitan. Berjuang tidak harus dilakukan sendirian. Momen-momen berharga itu bisa terbangun dalam suasana saling memahami dan mendengarkan. Disinilah awal transformasi dimulai. Dengan membuka diri, kamu mengundang keajaiban untuk terjadi dalam kehidupan dan orang-orang di sekitarmu. Biarkan kesedihan yang selama ini menyelimuti hidupmu tidak lagi menjadi satu-satunya yang mendominasi. Sebaliknya, izinkan harapan tumbuh dari kegelapan. Kini saatnya untuk tidak hanya berdiri di tempat. Jangan lagi memendam kesedihan. Mulailah untuk mengakui perasaanmu dan berbagi. Kembalikan dirimu pada keadaan yang sebenarnya. Kesadaran adalah langkah awal untuk perubahan. Jangan biarkan diri terjebak dalam citra kuat yang semu. Ketika kamu berani menunjukkan dirimu yang autentik, kamu memberikan izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kebangkitan dimulai dari sini. Ingatlah, berani terbuka bukan berarti kau lemah. Justru, itulah kekuatan sejati. Saat kamu bersikap jujur dan menunjukkan dirimu yang sebenarnya, kamu menarik orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Jangan ragu untuk mengambil langkah pertama. Bersyukur dan berani memanggil teman yang siap mendengarkanmu. Kesedihan bukanlah kawan kita, tetapi pelajaran berharga. Setiap perjalanan memiliki sisi gelap, tetapi saat kita membagikannya, kita menghubungkan jiwa yang saling memahami. Mari ambil langkah pertama menuju kebangkitan. Jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Bersama, kita bisa keluar dari rasa terasing sekaligus menemukan kembali keindahan hidup yang tersembunyi di balik kesedihan kita. Pelan-pelan, segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita bisa menemukan jalannya untuk bersinar. Saat kita semua saling mendukung, harapan yang mungkin tampak jauh bisa menjelma menjadi kenyataan. Jadilah cahaya dalam hidupmu sendiri dan dalam hidup orang lain.